Pada saat ini, Qin Yichen sangat ditentukan. Hanya ada dua alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyerang dirinya sendiri, untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi terlebih dahulu, atau hanya untuk mengecualikan orang lain. Tapi ini tidak relevan. Perang di wilayah bintang Huotu berlanjut, dan Mahkamah Agungnya akan semakin mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya tanpa kuil penguasa cahaya. Ini adalah satu-satunya titik yang dapat dikendalikan Qin Yichen, dan itu juga merupakan alasan mendasar mengapa Qin Yichen berani menguji sikap Mahkamah Agung di tempat-tempat kecil ini. Eksploitasi militer milik Qin Yichen akan segera muncul, dan, sejauh menyangkut 5 kapten penjaga pengadilan dewa di Huotu Xingyu, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pengkhianatan seperti itu. Adapun apakah kredit akan jatuh di kepalanya pada akhirnya, Qin Yichen sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan masalah ini lagi, karena dia dalam situasi seperti itu sekarang. Dan tanpa ada yang membantunya, satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan sepenuhnya menyingkirkan campur tangan Mahkamah Agung ada di permukaan kesempatan adalah Huotu Xingyu. Dia tidak punya kesempatan lain selain bertaruh. Dan jika dia ingin bertaruh dengan sukses, kali ini, dia harus menyelesaikan masalah kapal perang terlebih dahulu, yang merupakan pilihan terakhir. Meskipun dia ditanya tentang hal yang paling mengkhawatirkan, Qin Yichen tidak panik, tetapi wajahnya tenang. Mungkinkah sorakan itu karena aku benar-benar takut pada Mahkamah Agung? Jangan lupa, ketika saya pertama kali memasuki alam abadi, saya berselisih dengan Mahkamah Agung. Akibatnya, saya tidak hidup dengan baik sekarang. Ini kamu, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Mahkamah Agung pernah menetapkan aturan. Selama kamu adalah Mahkamah Agung, kamu harus melakukan apa yang seharusnya dan tidak boleh kamu lakukan ketika musuh asing menyerang. Anda harus sangat berhati-hati. Jelas. Kata-kata Qin Yichen membuat semua orang terdiam. Alam abadi. Mahkamah Agung Ilahi itu sendiri adalah satu kesatuan yang terhubung. Jika ada invasi oleh musuh asing, mereka tidak dapat mengabaikannya karena alasan apapun. Sekarang masalah Huotu Xingyu sudah diketahui. Jika Qin Yichen menggunakan alasan ini untuk memeras mereka, mereka benar-benar tidak ada hubungannya. Seorang pria tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kamu pria yang tangguh. Kamu tidak memiliki surat perintah dari penjaga pengadilan dewa. Mengapa kami harus mempercayaimu? Menghadapi bantahan seperti itu, Qin Yichen memandang orang-orang di depannya dan tersenyum sedikit. Perintah. Anda mengizinkan saya untuk mencarinya. Saat napas Qin Yichen menjadi tenang, orang-orang ini tanpa sadar mendengus, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di mata mereka, ada terlalu banyak hal untuk dipecahkan, dan Qin Yichen hanyalah salah satunya. Saat ini, Qin Yichen adalah yang paling sulit. Setelah hanya menghitung napas, Qin Yichen mengeluarkan surat perintah dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Semuanya, datang dan verifikasi kebenarannya. Surat perintah ini diperoleh Qin Yichen dari Sydney Kevin, dan sekarang Qin Yichen telah membantu Sydney Kevin untuk menstabilkan bentuk benteng, dan setiap hari sumber daya yang sangat dibutuhkan dikirim. Sumber daya ini berbeda dengan sumber daya yang dikirim oleh Mahkamah Agung itu adalah Qin Yichen yang mengisinya dengan kantongnya sendiri. Bahkan orang-orang yang mengangkut sumber daya semuanya adalah penganut kuil penguasa cahaya. Sebelum benteng itu sepenuhnya dibangun kembali, tidak ada yang bisa meninggalkan Huosa Starfield. Dan ini hampir berarti bahwa begitu mereka memasuki Huosa Starfield, mereka akan mengambil nyawa sendiri yang dipertaruhkan. Sebelum Sydney, Kevin tidak tahu bahwa para penganut kuil cahaya Lord dapat diteleportasi kembali kapan saja. Dia pasti akan merasakan kemurahan hati dan kebenaran kuil cahaya Tuhan. Ketika dia ditemukan di masa depan, detail kecil ini tidak lagi penting. Karena Qin Yichen telah membuktikan dirinya dengan tindakan. Dan itu bukan sesuatu yang dapat difitnah oleh detail kecil ini. Qin Yichen melemparkan surat perintah ini dengan santai. Tetapi bagi mereka yang hadir, dia tidak berani menerimanya begitu saja. Beberapa orang melangkah maju dengan hati-hati, pertama-tama mengkonfirmasi tanda verifikasi pada surat perintah Sydney Kevin, dan kemudian dengan cermat mengamati tulisan tangan itu, lalu dengan hati-hati mengambilnya. Membuka surat perintah itu, dan hanya membaca isinya. Hanya kalimat pertama di awal membuat orang-orang ini tercengang. Sydney Kevin, kapten tim ke-13 dari bodyguard, memberi wewenang kepada Lord of Light untuk mencari peluang untuk mengalahkan musuh. Jika ada kebutuhan akan sumber daya di kota terapung manapun di alam abadi, Anda harus memenuhinya. Jika ada keraguan, bunuh tanpa ampun. Alasan utamanya adalah Sydney Kevin tidak tahu apa yang diinginkan Qin Yichen, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata yang mendominasi untuk secara langsung menghancurkan keberuntungan orang-orang ini. Usai pemukulan ini, Sydney Kevin hanya menuliskan beberapa alasan seperti situasi kritis. Setelah orang-orang ini membacanya, Qin Yichen mengambil kembali surat perintah itu dan tersenyum. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Tak seorang pun di antara hadirin yang berani menjawab, dan mereka semua diam. Qin Yichen tertawa kecil. Lupakan saja, saya memaafkan Anda bahwa Anda tidak memiliki modal untuk bersaing dengan Mahkamah Agung. Anda akan agak tidak puas ketika saya mengambil sumber daya. Dengan cara ini,
Anda tidak akan lagi mencampuri urusan keluarga Sun, dan semua orang Anda akan ditarik. Apa yang bisa saya dapatkan? Mengandalkan kemampuan saya sendiri. Setelah mengambil barang, saya akan memberikan daftar dan memberi kompensasi kepada Yuntu. Untuk pergi ke Sucheng tukarkan, bagaimana? Qin Yichen pertama kali menggunakan Sydney Kevin untuk melumpuhkan orang-orang ini dengan tongkat, dan kemudian memanfaatkannya. Dia tidak mengambil barang-barang ini dengan sia-sia, dan dia akan memberikan harga yang sesuai, yang merupakan pembelian itu sendiri. Setara dengan apa yang didapat Qin Yichen dari mereka, itu hanya kesempatan untuk membeli di muka, dan tidak ada kerugian bagi sebagian besar orang yang hadir. Hanya karena pertukaran kepentingan yang telah mereka capai dengan Sun Ming, mereka akan kehilangan sebagian darinya, jadi mereka masih ragu-ragu. Qin Yichen tidak memaksa mereka saat ini, dan hanya menunggu begitu saja sampai mereka menjawabnya. Setelah sekitar 10 napas, seorang lelaki tua berdiri dan menatap Qin Yichen. Baru saja, kami telah membahas masalah ini. Kami dapat menjanjikan Anda masalah ini, tetapi kami juga perlu membayar harga tertentu. Karena itu, kami harap Anda, Lord of Light, tidak akan mengakhiri permainan secara langsung. Adapun siapa Anda, mengatur dan bagaimana mengendalikannya, itu semua terserah Anda. Kami hanya bertanggung jawab atas yurisdiksi dan distribusi kepentingan setelah perebutan kekuasaan ini. Bagaimana menurut Anda? Qin Yichen bangkit, melirik balok usang di atas meja, dan tersenyum sedikit. Sangat baik. Hasil ini jauh lebih baik daripada yang diharapkan Qin Yichen pada awalnya. Bagaimanapun, Qin Yichen hanyalah orang luar, dan dia membuat permintaan pertukaran tanpa mengetahui berapa banyak keuntungan yang akan mereka hilangkan. Itu adalah tujuan Qin Yichen untuk dapat mencapai kesepakatan awal. Dia tidak berharap bahwa pertama kali mereka bertemu, dia akan menyelesaikan sesuatu. Setelah Qin Yichen bangkit dan pergi untuk waktu yang lama, semua orang menghela nafas lega, dan mereka semua tampak malu. Kali ini kami kalah sedikit. Yang lain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mungkin. Bahkan Mahkamah Agung tidak dapat menyelesaikan masalah. Kita dapat menegosiasikan kondisi dengannya. Ini sudah menjadi kesempatan baginya. Saya tidak ingin memiliki kesempatan seperti itu.